Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saya M. Sarifudin Pasti, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada di ruang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Maulidin SKM. Pak Maulidin, selamat pagi. Selamat siang ya. Ya, betul karena saya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya ini kan enak komunikasi Pak. Iya. Kalau kurang sehat kan kurang lancar ya. Iya. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik sehingga hasil wawancara kita ini ditonton oleh banyak publik dan menjadi edukasi bagi mereka dan masukan bagi pemerintah dan teman-teman sekalian. Pak Maulidin, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan ini. Bapak menjadi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebenarnya pendidikan dan pelatihan terhadap kepegawaian itu gunanya apa? Saya Pak. Oke. Ya, kalau tadi sudah dibahas terkait dengan Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan. Ya. Kalau di unsur indikator kinerja utama pendidikan dan pelatihan itu terkait dengan pengembangan kompetensi SDM aparatur. Ya, ya. Jadi kita beruntung Kabupaten Ogan Komering Ilir satu-satunya daerah yang sudah menyusun standar kompetensi jabatan, baik itu untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator yang dulu namanya eselon 3, dan pejabat eselon 4 atau pejabat pengawas. Dan juga kita sudah mengacu terhadap Permenpan terkait dengan standar kompetensi jabatan pelaksana. Dan itu sudah ditetapkan sebagai regulasi penerapan sistem merit untuk standar kompetensi. Artinya dari mereka menjadi PNS dan Ogan Komering Ilir sudah ditata. Alhamdulillah, Sumsel Kabupaten Oki itu kabupaten pertama yang menyusun regulasi sistem merit. Untuk di Kabupaten Oki dan diutuh di Sumsel. Iya. Jumlah seluruh pegawai PNS di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara jumlah PNS untuk di Kabupaten Oki 7.582. 7.000 kurang lebih. Ya, sisanya mungkin banyak honor-honor juga. Lalu ya sekitar kalau honor juga masih dibina. Kalau honor tetap melakukan pembinaan terhadap itu, namun terkait dengan honor itu kembali ke perangkat daerah masing-masing. Terkait dengan itu. Secara spesifik mungkin memang sudah ada aturan baku tentang kepegawaian, tapi mungkin kita ada inovasi-inovasi untuk mendorong mereka lebih disiplin. Seperti apa? Ya, kalau kita tuh sekarang dengan penerapan era disiplin kerja berdasarkan berbasis digital, jadi kita sudah menerapkan dengan penetapan surat keputusan bupati. Penerapan dengan disiplin itu dibuktikan dengan kehadiran berbasis digital, itu dengan fingerprint. Dan kita terus mengembangkan itu dengan inovasi-inovasi terkait dengan absensi disiplin kerja yang terintegrasi. Jadi seluruh PNS yang mudah-mudahan ini akan segera terwujud dalam hal optimalisasi pengawasan terhadap ASN. Jadi dalam proses ini daerah yang jauh pun bisa kita pantau kinerjanya melalui jaringan. Pak, ini sekitar ribuan orang tadi ya. PNS di Kabupaten Ogan Komering di jajaran Pemda Ogan Komering Ilir dan beberapa honor, banyak honor. Tentu ini pengawasannya tidak serta-merta dilakukan, artinya kita tidak sistem langsung, tinggal mungkin kepercayaan kepada pegawai itu sendiri bagaimana mereka mencintai pekerjaannya. Namun mungkin ada juga, sehingga ada juga mungkin yang kurang disiplin. Nah, terhadap yang seperti ini berapa banyak? Kalau kita berbicara terhadap fungsi aparatur dan fungsi utama dari BKPP, itu kita cuman dengan beban tugas tanggung jawab yang dikelola itu ASN, yaitu PNS dan P3K. Nah, terkait dengan fungsi honor itu hanya terdata sampai level K2. Kalau untuk levelnya TKS, sekarang tidak ada lagi yang namanya honor, tapi yang ada kerja sekarang yang non PNS itu rata-rata TKS.
dan direkrut langsung oleh OPD masing-masing, perangkat daerah masing-masing. Baik itu pengawasan dan pembinaan itu karena usernya itu tetap user dari perangkat daerah. Karena mereka yang melakukan rekrutmen dan kebutuhan itu pun tidak masuk dalam kebutuhan teknis, tidak mengisi kompetensi job-job pegawai. Jobnya itu cuma sebatas job petugas kebersihan, terus pengadministrasi, jadi tidak terkategori di dalam kelompok jabatan ASN. Berkenaan dengan optimalisasi SDM, juga kita berbicara pendidikan dan pelatihan. Ini ada tenggang waktu misalnya sekian tahun sekali ini ada pendidikan pelatihan terhadap pegawai atau bagaimana sistem itu terapkan? Kalau untuk terkait dengan pengembangan kompetensi aparatur itu memang diwujudkan, ditertibkan dengan proses pelaksanaan dengan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Jadi dengan adanya indeks profesionalitas ASN, kita mewajibkan seluruh ASN itu untuk memberikan pengembangan aktualisasi diri. Jadi dengan adanya itu kita merumuskan terkait dengan standar kompetensi tadi. Jadi dengan standar kompetensi jabatan itu mereka sudah dituntut untuk memilih kompetensi yang harus diikuti. Jadi itu dengan kalau dia terhadap kompetensi teknis itu dikelola oleh OPD teknis. Jadi di situ akan dikirim OPD teknis untuk mengikuti diklat-diklat terhadap kompetensi teknis. Kalau di BKPSDM sendiri itu mengelola terhadap kompetensi manajerial. Yang kita diklat-diklat kepemimpinan, diklat-diklat yang wajib yang harus diikuti sebagai aparatur sipil negara. Untuk mengikuti salah satu katakanlah untuk menduduki salah satu karir dalam jabatan, tentunya ada uji kompetensi. Dalam 1 tahun berapa banyak mereka yang kita ikutkan untuk mengganti yang pensiun mungkin atau ada yang pindah atau kekosongan? Kalau kita yang dalam hal untuk pengukuran uji kompetensi itu alhamdulillah kita sudah melakukan 458 pejabat struktural yang sudah kita lakukan uji kompetensi di tahun 2021 untuk persiapan pengisian di 2022. Pengisian di lini-lini yang kosong. Termasuk yang pensiun. Masuk yang pensiun. Itu sudah kita rencanakan. Jadi, kalau di persentase yang pensiun itu berapa persen per tahun? Kalau dari total seluruhnya itu hampir tidak mencapai 10%. Itu 200 kemungkinan dalam 1 tahun itu. Nah, tapi artinya ini kan yang pasti harus diisi. Harus diisi oleh yang ikut yang harus mengikuti uji kompetensi. Termasuk guru. Kalau di sekarang ini trennya guru yang pensiun. Karena ini masuk kategori guru yang perekrutannya pada saat impres. Jadi ketemu sekarang itu trennya di tahun guru-guru impres yang pensiun. Masalah berbicara sedikit masalah pensiun kan ada umur 58 tahun, ada juga kabarnya yang 60. Ini bagaimana ini standar yang sebenarnya? Sebenarnya kalau umur PNS itu sudah ditetapkan berdasarkan regulasi itu umur 58 tahun. Tetap 50 tahun. Masuk dia atau berjalan dulu 50 tahun? Enggak, jadi posisinya 58 tahun. Jadi 58 tahun. Ya, 58 tahun dia begitu dia 58 tahun pas pada saat ulang tahun itu sudah masuk waktu pensiun. Tapi ada pejabat-pejabat tertentu ada yang bisa namun. Untuk yang memiliki kelompok jabatan fungsional, Madya, itu dia masuk ke dalam kategori umur 60. Tapi tidak kalau utama itu sampai 65. Tapi itu tidak terlalu banyak. Contohnya tenaga medis, dokter spesialis, ada satu yang utama. Untuk guru masih di level Madya. Pak Maulidin, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk disiplin ini kan kelihatannya kita memang harus dilaksanakan, sedangkan ini disosialisasi juga masih kadang-kadang ada yang nyeleneh. Nah ini bagaimana disiplin untuk mengawasi disiplin itu kepada pegawai-pegawai sekalian? Ya, kalau terkait dengan disiplin pegawai, sekarang pemerintah sudah mengeluarkan PP 94 tahun 2021 terhadap aturan terhadap disiplin pegawai. Jadi
ini sudah masuk ke dalam disiplin pegawai berbasis kinerja. Ya. Jadi kalau 3 hari dia tidak masuk, 4 hari tidak masuk, itu tunjangan kinerja itu dipotong 25% dan tidak dibayarkan selama 6 bulan. Iya. Jadi sudah dipotong 25% dan tidak dibayarkan selama 6 bulan. Kalau 1 minggu tidak masuk, itu dipotong 25%, 1 tahun tidak dibayarkan. Jadi disiplin sekarang sudah berbasis kinerja. Jadi berpengaruh terhadap pendapatan aparatur. Dalam kategori penerapan disiplin tetap sama, ada teguran ringan, sedang, berat, sampai peringkat yang sangat berat, sampai pemberhentian pegawai. Dalam catatan kepegawaian pendidikan pelatihan ini, persentasenya per tahun itu berapa banyak yang kira-kira mendapat vonis berhenti karena tidak disiplin? Kalau vonis berhenti tidak terlalu banyak. Tapi ada. Tetap ada yang terkait dengan hukum pemberhentian itu, yang terkait dengan kasus. Kalau terkait dengan rumah tangga mungkin. Kalau itu rumah tangga tidak ada sampai pemberhentian. Tapi kan dulu ada PP 10 itu masih ada sekarang. Kalau kita mengacu terhadap sekarang PP 10 masih tetap ada. Masih tetap menjadi acuan karena tidak ada perubahan. Jadi kalau terkait dengan sanksi sampai pemberhentian itu tidak terlalu banyak. Karena terkait dengan vonis pemberhentian yang kita lakukan pengeluaran pun yang notabene masih terkait dengan jaring kasus korupsi, kasus narkoba, terus tidak pidana-pidana yang lainnya yang berkaitan sudah melebihi dari sanksi hukum ingkrah 2 tahun lebih. Tapi kita itu tidak serta-merta begitu, mereka tetap menunggu keputusan ingkrah. Tetap. Jadi dalam hal ini proses pemberhentian itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang regulasi yang sudah diatur dalam peraturan. Dan juga itu ditetapkan melalui LHP dari inspektorat. Dan juga kita koordinasikan dengan Bapek sebagai pertimbangan terhadap aparatur, sebagaimana bahwa sanksi ini memang tidak merugikan terhadap aparatur itu sendiri. Untuk memperingatkan mereka supaya jangan lengah, tetap terus berdisiplin, kita mengeluarkan peringatan 1, 2 dan mungkin seterusnya. Itu seperti apa caranya? Ya, kalau kita sudah alhamdulillah sudah memonitor dengan bulanan. Jadi sudah kita lakukan reporting kepala perangkat daerah, kepala dinas, kepala OPD. Yang sistem jaringan itu Jadi kita sudah melakukan report langsung dengan kepala OPD. Jadi udah ada nih 3 hari atau 4 hari mereka tidak masuk. Langsung kita suratin kepala OPD untuk memberikan sanksi. Karena yang memberikan sanksi itu atasan langsung. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang rajin masuk tepat waktu, bahkan duluan dari waktu. Tapi pekerjaan di luarnya kadang-kadang nyeleneh juga. Itu bagaimana kalau ada laporan-laporan seperti judi misalnya, jabung, narkoba misalnya? Kalau narkoba jelas mungkin. Kalau terkait dengan perilaku, sepanjang dia tidak terbukti dengan hukum tetap, itu tidak bisa terlaku. Artinya tetap ingkrah tetap ingkrah. Namun terhadap perlakuan itu kan perilakuan yang beradaptasi dengan masyarakat. Jadi dengan adanya ini mungkin dengan pembinaan dari OPD, perangkat daerah, karena kode etik. Jadi kode etik aparatur itu kita sudah ada. Jadi peraturan bupati terhadap kode etik ASN namanya. Jadi itu media sosialisasi kita bahwa mereka harus menjaga diri sebagai aparatur. Aparatur sipil negara di Kabupaten Oki ini sudah diatur dengan kode etik. Jadi ada penetapan persidangan kode etik apabila dia melakukan tindakan-tindakan perilaku yang terkait dengan bukan sanksi pidana, tapi terkait dengan perilaku yang merusak kode etik ASN. Pak Maulidin, di akhir waktu mungkin ada sepanjang sebagai perpanjangan tangan Bupati Kepala Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, mungkin ada himbauan, saran, pendapat, mungkin penekan kepada ASN untuk berdisiplin. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Pak Daripudin waktu dan kesempatannya.
Jadi saya mengingatkan kembali bahwa untuk rekan-rekan aparatur sipil negara Kabupaten Ogan Komering Ilir, kita sudah memasuki era revolusi 4.0 dengan era digitalisasi. Kita dituntut sebagai aparatur sipil negara yang smart, yang memiliki inovasi tinggi, dan kita dituntut sebagai aparatur sipil negara yang lebih memberikan kualitas pelayanan publik yang sangat baik. Jadi saya himbau, saya harap seluruh aparatur sipil negara memahami terhadap poin-poin target kinerja yang sudah dijadikan tanggung jawab terhadap aparatur sipil negara tersebut. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Luar biasa pemirsa, kita mendapat edukasi, insya Allah ini menjadi edukasi kita semua, terutama terhadap ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan juga ini sebagai masukan yang berharga. Mari kita sama-sama patuhi peraturan pegawai negeri sipil yang diterapkan oleh bagian kepegawaian di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan satu lagi, ya, Pak Sarifudin, sebagai aparatur sipil negara harus mempedomani peraturan-peraturan yang melekat pada aparatur sipil negara. Ya, itu artinya siapapun ASN harus mematuhi dengan peraturan-peraturan yang mengikat terhadap PNS itu sendiri. Ya, semua itu untuk disiplin dan kinerja guna membangun Kabupaten Ogan Komering Ilir yang lebih baik. Ya, saya pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Bapak Mauludin SKM. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Sarifudin. Atas waktunya, mudah-mudahan ini insya Allah ini akan menjadi masukan berharga bagi kita semua dan Indonesia. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya menampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.